Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ilmawati dengan NIM 2002045020004. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang representasi saluran transmisi, hubungan-hubungan arus dan tegangan, dan kapasitas antar arus dan korona. Representasi saluran transmisi, hubungan-hubungan arus dan tegangan. Representasi saluran. Untuk merepresentasikan suatu saluran transmisi ke dalam bentuk rangkaian simulasinya, tergantung kepada panjang dari saluran transmisi tersebut. Menurut panjangnya, saluran transmisi dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu A. Saluran transmisi pendek adalah saluran transmisi yang panjangnya kurang dari 80 km. B. Saluran transmisi menengah adalah saluran transmisi yang panjangnya antara 80 km sampai 240 km. C. Saluran transmisi panjang adalah saluran transmisi yang panjangnya lebih dari 240 km. Resistansi dan induktansi dinyatakan sebagai impedansi, sedangkan kapasitansi dan konduktansi dinyatakan sebagai admitansi sun, sehingga rangkaian ekivalen saluran transmisi tenaga listrik yang sesungguhnya dapat digambarkan seperti dalam berikut ini. Keterangan L. Induktansi saluran persatuan panjang. R. Tahanan persatuan panjang. C. Kapasitansi saluran terhadap netral persatuan panjang. G. Konduktansi persatuan panjang. A. Saluran transmisi pendek. Rangkaian pada gambar tadi dapat diselesaikan sebagai rangkaian arus bolak-balik dalam hubungan seri. Tegangan dan arus pada ujung sisi kiri saluran adalah Fs AFR tambah BFR IS CFR tambah DFR, di mana A sama dengan D 1, B Z C 0. Regulasi tegangan FR dari saluran transmisi adalah kenaikan tegangan pada ujung sisi terima dan didefinisikan sebagai berikut. Regulasi tegangan biasanya dinyatakan dalam persen dengan faktor daya tertentu. B. Saluran transmisi menengah. Pada saluran transmisi ini, admitansi sun yang biasanya dianggap sebagai kapas, itansi murni tidak diabaikan, dan parameter saluran transmisinya dianggap menggumpal. Representasi saluran transmisi menengah dapat dilihat pada gambar berikut. Terdapat dua rangkaian setara saluran transmisi menengah, yaitu rangkaian setara P dan rangkaian setara T. Keterangan Fs, Is, tegangan dan arus sisi kirim. Fr, Ir, tegangan dan arus sisi terima. Z, impedansi seri total dari saluran. Y, admitansi shunt total dari saluran. Tegangan dan arus pada ujung sisi kirim saluran adalah Fs AFR tambah BIR, IS CFR tambah DIR, di mana A untuk rangkaian setara Pi, A D sama dengan 1 tambah Y per 2Z, BZ CY 1 ditambah Y per 4Z. Untuk rangkaian setara T, A D sama dengan 1, Y per 2Z, B Z C Y 1 tambah Y per 2Z. Dengan membuat IR sama dengan 0 atau dalam keadaan tanpa beban, maka diperoleh A sama dengan Fs per Fr. Konstanta A ini berguna untuk menghitung pengaturan tegangan Fr sebagai berikut. C. Saluran transmisi panjang.
Pada saluran transmisi panjang, parameter-parameter saluran transmisi didistribusikan secara merata sepanjang saluran sebagaimana saluran transmisi yang sebenarnya. Hal ini dilakukan jika diperlukan perhitungan dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Namun kadang-kadang sampai panjang 200 mil, parameter-parameter saluran transmisi masih dianggap menggumpal. Karena saluran transmisi panjang dianggap sebagai saluran transmisi yang sebenarnya, maka garabar rangkaian ekuivalen sebagai berikut. Pada gambar diberikan bahwa X adalah jarak yang diukur dari ujung terima dari saluran transmisi. Persamaan tegangan maupun arus pengisian sepanjang elemen yang sangat kecil dari saluran transmisi dx dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika tegangan pada ujung-ujung saluran transmisi mempunyai kecepatan sudut yang konstan V, maka pada keadaan steady state persamaan di atas menjadi, di mana E maupun I masing-masing adalah vektor tegangan dan vektor arus pada jarak X dari sisi terima. Dengan menurunkan persamaan 9 terhadap X, kemudian arus dan tegangan diselesaikan secara terpisah, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. Persamaan di atas dapat dituliskan dalam bentuk lain, yakni dapat dilihat gambar di samping. Konstanta M dan N pada persamaan di atas ditentukan oleh tegangan-tegangan muyun arua terminal dari saluran transmisi. Diberikan ER dan IR masing-masing adalah tegangan dan arus sisi terima. ES dan IS masing-masing adalah tegangan dari arus sisi kiri. Maka persamaan di slide sebelumnya menjadi ER cos TX ditambah XO IR sin TX, IR cos TX tambah ER per XO sin TX, di mana dapat dilihat di bawah. Jika ditinjau dari ujung sisi kiri persamaan slide 15 dan 16, maka menjadi persamaan berikut, di mana Y panjang saluran dikurang X. Apabila pada persamaan slide 16, elemen panjang X diberikan sama dengan panjang saluran, maka E dani masing-masing akan menjadi tegangan dan arus sumber Fx dan Ix. Jadi persamaan slide 18 menjadi persamaan berikut, di mana satu adalah panjang saluran. Jika dibandingkan dengan persamaan pada pembahasan saluran transmisi pendek, maka diperoleh A cos T1, B XO sin T1, C1 per ZO sin T1, D cos T1. Contoh soal, satu saluran 3 fasa rangkaian tunggal sepanjang 18 km 60 Hz terdiri dari penghantar-penghantar part right dengan jarak pemisah yang sebesar 1,6 m antara pusat-pusatnya. Saluran ini mengirimkan 2.500 kW dengan tegangan 11 kF pada satu beban yang seimbang. Berapakah seharusnya tegangan pada ujung pengirim jika faktor daya adalah A. 80% tertinggal, B. 1 dan C. 90% mendahului. Misalkan bahwa suhu kawat 50 derajat Celcius. Jawaban dari daftar A1 untuk penghantar part right resistansi AC 60 Hz pada 50 derajat Celcius 0,3792 MI untuk panjang saluran 18 km. 1 MI sama dengan 1609 km. Jadi R 0,3792 dikali 18 per 1609 sama dengan 4242 ohm. Dari daftar A1 untuk penghantar part right, reaktansi induktif XA 0,462 ohm atau MI. Dari daftar
Dari daftar A2, faktor pemisah reaktansi induktif XD dengan jarak pemisah 1,6 m, 1 Ft, 3.408 m. Jadi jarak pemisah 1,6 per 0,3048 sama dengan 5,25 Ft. Ambil jarak pemisah 5 Ft 3 inci. Sehingga dari daftar A2 didapat XD 0,2012 MI jadi X sama dengan XA ditambah XD sama dengan 0,465 ditambah 0,2012 sama dengan 0,66 MI. Untuk panjang saluran 18 km jadi X 0,666 dikali 18 per 1609, 7451 ohm, ZR ditambah JX, 4242 ditambah J, 7451 sama dengan 8,57. A 60,35 derajat, FR 11.000 per akar 3, 6.350 volt. Jika faktor daya 80% tertinggal cos pi 0,8, pi 36,87 derajat. IR 2.500 per akar 3 dikali 11 dikali 0,8, 164 A. Fs sama dengan Fr ditambah IR dikali X 11.000 per akar 3 tambah 164 A dikurang 36,87 derajat dikali 8,57 A 60,35 derajat. Fs 6350 tambah 14,04,5 A 23,48 derajat sama dengan 6.350 ditambah 1.289 ditambah J 559,99 sama dengan 7639 ditambah J 560 Fs sama dengan 7659 dikali 5 A4 di 19 derajat. Jadi tegangan pada ujung pengirim akar 3 dikali 7659,5 sama dengan 13267 volt sama dengan 13.267 kilovolt. B. Jika faktor daya 1,0 IR 2500 per akar 3 dikali 11, 131,2 ampere. Fs, Fr ditambah IR kali Z 11.000 per akar 3 ditambah 131,2, 4,242 tambah J 7,451. Fs 6350 ditambah 556,55 tambah J 977 tambah 977 di koma 57 6.906,55 tambah J 977,57 Fs 6975 A8 dikali 0,6 derajat. Jadi tegangan pada ujung pengirim akar 3 dikali 6975 sama dengan 12.081 F sama dengan 12.081 kF. Jika faktor daya 90% mendahului cos 0,9 pi 25,84 derajat. IR 2500 per akar 3 dikali 11 kali 0,9 sama dengan 145,8 ampere. Fs, Fr ditambah IR dikali X 11.000 per akar 3 tambah 145,8 125,84 derajat dikali 8,57 A 60
35 derajat. Fs 6350 tambah 12 49,5 A 86,19 per derajat sama dengan 6350 tambah 83 tambah J 1246,74 sama dengan 6433 tambah J 1247. Fs 6533 A 10,97 derajat. Jadi tegangan pada ujung pengiring akar 3 dikali 6533 sama dengan 11350 F sama dengan 11350 kF. Kapasitas hantar arus dan corona. Kapasitas penyaluran kawat. Penaikan temperatur kawat sangat penting. Penaikan temperatur yang berlebihan mempengaruhi andugang SAG dan kekuatan tarik dari kawat. Harga temperatur yang diizinkan untuk kawat biasanya 50 derajat Celcius. Kapasitas hantar arus adalah besarnya arus yang dihantarkan dibatasi sesuai kemampuan kawat penerima panas. Tidak boleh melebihi 50 derajat Celcius. Energi panas yang timbul adalah I/2R, kapasitas penyaluran kawat, sehingga rumusnya dapat dilihat sebagai berikut, di mana I arus kawat, R tahanan kawat, WC panas disipasi melalui konveksi, WR panas disipasi melalui radiasi, A luas permukaan kawat. Bila diameter kawat 0,3 sampai 5 inch dapat kecepatan udara sebesar 0,2 sampai 5 ft per detik, maka besar WC dapat dilihat sebagai berikut, yang dimana D diameter kawat, delta T penaikan temperatur, WC panas disipasi melalui konveksi. Untuk besar WR bila nilai T 40-50 derajat Celcius dapat dilihat sebagai berikut, di mana WR panas disipasi melalui radiasi, TO temperatur awal, T penaikan temperatur. Dari persamaan 1, 2, dan 3 diperoleh harga pendekatan kapasitas hantar arus sebagai berikut, di mana HW koefisien disipasi panas konveksi, HR koefisien disipasi panas radiasi, WS energi radiasi matahari diasumsi bernilai 1, R tahanan konduktor pada temperatur T, D diameter total konduktor atau sentimeter, kenaikan temperatur konduktor derajat Celcius, koefisien permukaan diasumsikan bernilai 0,9. Corona adalah cahaya violet yang terlihat pada tegangan kritis visual, FF. Tegangan kritis visual merupakan tegangan pada arus bolak-balik pada suatu kawat yang tegangannya dinaikkan terus-menerus sehingga mencapai suatu harga. Pada corona terdapat rugi-rugi corona. Rugi-rugi corona akan bertambah cepat oleh kabut dan hujan. Besar rugi-rugi corona adalah P-core KF kurang FO pangkat 2, di mana FO tegangan kritis di mana corona mulai terjadi. Pada saluran EHF, gejala corona harus diperhatikan karena di atas 100 kV, gejala corona mulai serius. Harga tegangan kritis saat mulai terjadi corona adalah sebagai berikut, di mana FO tegangan kritis mula, R jari-jari kawat, D jarak. Harga rugi-rugi corona menurut PIK adalah sebagai berikut. KW KM per 1 kawat per 2, di mana P rugi-rugi corona, V frekuensi sistem, MO faktor permukaan kawat 1 untuk kawat halus dan M1 faktor udara 1 untuk udara normal dan 0,8 untuk cuaca hujan, FG gradien tegangan pada permukaan kawat untuk saluran transmisi 3 fasa. Contoh soal, asumsikan bahwa operasi saluran pada 345 kF, 60 Hz, dan panjang saluran adalah 50 MI. Tentukan total rugi corona pada cuaca baik untuk saluran menggunakan rumus PIK. Jawaban dapat dilihat sebagai berikut, atau untuk jarak
total saluran dapat dilihat sebagai berikut. Oleh karena itu, total rugi corona pada saluran yaitu sebagai berikut. Sekian presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.